Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen Unima yang berbahagia, kali ini LPPM akan memberikan tutorial untuk mengupdate atau memperbaharui profil akun SIM Liptapmas dari Bapak Ibu sekalian, dan tutorial ini khusus kami persembahkan untuk Bapak Ibu calon ketua pengusul hibah penelitian dan pengabdian DRPM pendanaan tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu login seperti yang tampil dalam layar ini, banyak sekali pilihan menu di beranda. Ketika kita klik beranda, di sini banyak sekali menu pilihan. Ini akan kami bahas satu persatu. Yang pertama adalah identitas. Identitas ini terkait dengan PD Dikti. Jadi Bapak Ibu silahkan melakukan pengecekan apakah identitasnya telah sesuai dengan kondisi saat ini, khususnya terkait dengan jenjang pendidikan dan jabatan akademik. Jika yang baru saja lulus S3, masih S2, silahkan lakukan sinkronisasi. Dan kemudian yang masih asisten ahli, padahal sekarang sudah lektor, juga silahkan lakukan sinkronisasi data. Caranya klik sinkronisasi data dari PD Dikti seperti ini, bisa dibandingkan data PD Dikti di sebelah kiri dan data SIM Liptapmas. Jika sudah sama, maka tidak perlu kita lakukan, tapi kalau berbeda silahkan klik sinkronisasi. Saya simulasikan, ini karena sudah sama, maka saya akan kembali. Jika berbeda, silahkan klik yang di atas, sinkronisasi. Selanjutnya, kedua, yaitu data Sinta. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan apakah data Sinta ini sudah update atau belum dengan dibandingkan dengan data Sinta dan data Google Scholar. Sebagaimana kami himbau sebelumnya, silahkan lakukan pengecekan pengupdatean akun Google Scholar. Jika sudah, laporkan ke kami untuk mengupdate data Sinta Bapak Ibu sekalian. Jika sudah, nanti tinggal kita klik sinkronisasi. Berikutnya, terkait dengan penelitian dan pengabdian, Bapak Ibu abaikan saja karena itu tidak bisa ditambahkan ataupun diedit, maka kita lewati nggih. Dan isian penelitian dan pengabdian ini diambil dari laporan kinerja penelitian dan pengabdian Unima ke kementerian, sehingga yang melaporkan ke kami atau teridentifikasi ke kami insya Allah akan masuk di menu penelitian, dan untuk pengabdian juga insya Allah akan masuk di menu pengabdian. Selanjutnya, artikel jurnal. Nah, ini sebagai syarat mutlak untuk bisa mengusulkan Bapak Ibu sekalian, dalam akun Bapak Ibu sudah muncul beberapa data, dan di sini ada yang bertanda merah, tanda tong sampah, dan ada yang tidak bertanda merah. Yang bertanda merah ini bisa dihapus, namun yang tidak bertanda merah tidak bisa dihapus. Selanjutnya ada data yang double, bisa dilihat di sini, Productivity of Islamic Bank, bawahnya juga sama. Itu diabaikan saja Bapak Ibu sekalian. Namun yang menjadi catatan di sini adalah Bapak Ibu untuk data yang lama yang sudah ada dalam sistem SIM Liptapmas ini silahkan dicek kembali. Apa saja yang harus dicek? Silahkan klik tanda pensil. Kemudian di sini ada dua hal yang masih bisa diperbaiki, yaitu peran, ada pilihan first author, co-author, dan corresponding, dan kemudian URL jurnalnya. Jadi tolong dipastikan perannya benar dan kemudian URL-nya benar. Jadi jangan pasrah ketika sudah terisi cukup boten, tapi ini perlu dicek ulang karena beberapa ketika kami kemarin melakukan pengecekan perannya itu hanya ada pilihan pilih peran penulis. Jadi ini harus dipilih yang mana. Nah, ini sebagai contoh, ini first author. Kemudian URL-nya kita pastikan benar, kita copy dan kita paste di halaman yang baru. Contoh seperti ini. Oh, ini sudah benar artikelnya, maka linknya sudah benar. Jika sudah benar, kita kembali ke halaman SIM Liptapmas dan kita simpan. Gitu nggih. Dan kemudian dalam data ini saya perlu contohkan juga status jenis publikasinya. Silahkan dilihat. Jika artikel ini adalah jurnal internasional, namun dalam sini tertulis jurnal nasional terakreditasi. Maka ketika ada kesalahan seperti ini,
tidak bisa dihapus, diabaikan saja. Bapak Ibu cukup menambah data baru yang benar. Termasuk untuk jurnal nasional, misalkan artikel Bapak Ibu masuk ke jurnal yang terakreditasi Sinta, baik 1 sampai 6, tapi di sini tertulis jurnal belum terakreditasi, silahkan diunggah ulang kalau tidak bisa dihapus. Kalau bisa dihapus, alhamdulillah bisa dihapus dan diisi kembali. Namun jika tidak, abaikan yang salah, kemudian kita isi ulang data tersebut di data baru. Jadi ini saya simpan pertama, kemudian untuk memperbaiki data yang tadi salah, karena tidak bisa maka kita klik data baru. Kita isikan data yang benar dari judul, nama jurnal, kemudian jenis publikasi, pilihannya ada 3, internasional, nasional terakreditasi, dan nasional tidak terakreditasi. Jadi untuk jurnal internasional, baik Scopus ataupun tidak, pilih jurnal internasional. Kemudian untuk yang masuk Sinta, tuliskan jurnal nasional terakreditasi, dan yang non-Sinta, jurnal nasional tidak terakreditasi. Kemudian perannya apa? Apakah first author, atau co-author, atau corresponding. Selanjutnya tahun publikasinya kapan, volume, nomor, URL, dan ISSN. Dan terakhir adalah silahkan unggah dokumennya. Dokumen file PDF dari artikel Bapak Ibu sekalian. Jika sudah, nanti tinggal kita klik simpan. Selanjutnya, saya ingatkan kembali, ada tanda yang merah, ada yang abu-abu seperti ini. Untuk yang merah artinya PDF-nya bisa di-download, dan untuk yang abu-abu tidak bisa di-download. Tidak perlu khawatir bahwa yang tidak bisa diedit ini tidak bisa di-download, karena nanti reviewer akan fokus pada peran Bapak Ibu yang pertama, dan yang kedua adalah fokus pada link. Pastikan link benar dan perannya benar. Itu untuk artikel jurnal. Selanjutnya untuk HKI, silahkan dimasukkan semua HKI yang Bapak Ibu miliki, baik itu berupa HKI buku, buku pedoman, paten, alat peraga, program komputer, dan lain sebagainya. Caranya, silahkan klik data baru, kemudian tuliskan judulnya apa, kemudian jenis HKI-nya apa, apakah paten, paten sederhana, hak cipta, dan lain sebagainya. Misalkan kita pilih hak cipta, kemudian tahunnya kapan, kemudian nomor pendaftarannya berapa, statusnya apa. Ya, kalau terdaftar itu berarti baru daftar, kalau granted artinya sudah mendapatkan sertifikat. Jadi untuk terdaftar tidak ada nomor HKI, untuk granted maka bisa mengisi nomor HKI-nya, dan itu bisa dilihat dari sertifikat. Kemudian ada URL di mana diupload. Bapak Ibu bisa upload di storage-nya Unima, bisa diupload di Google Drive dan lain sebagainya. Kemudian tampilkan linknya di sini. Terakhir, unggah dokumen PDF-nya maksimal 1 MB. Jika sudah, silahkan klik simpan. Berikutnya, untuk artikel dalam proceeding ini juga sama. Ada beberapa catatan dari kami. Yang pertama, ini silahkan diisi lengkap, nama, proceeding, dan lain sebagainya, peran. Terakhir, jenis proceeding. Untuk proceeding internasional, Bapak Ibu pilih saja yang terindeks. Sedangkan untuk proceeding nasional, pilih tidak terindeks. Cukup itu saja, kemudian unggah dokumennya. Jadi untuk proceeding, kalau itu proceeding internasional, silahkan klik terindeks. Dan untuk proceeding nasional, silahkan klik tidak terindeks. Berikutnya buku. Silahkan diunggah semua buku yang Bapak Ibu miliki di menu ini. Silahkan klik data baru. Isikan semua informasi yang diinginkan, judul, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, nama penerbit, URL. URL-nya juga silahkan diunggah di Google Drive atau storage-nya Unima. Kemudian unggah filenya maksimal 1 MB. Berikutnya ada tambahan karya monumental dan naskah akademik. Karya monumental ini adalah karya seni, contohnya misalkan penulis novel, penulis skrip film, dan lain sebagainya. Jika ada nanti silakan diisi. Kemudian naskah akademik, ini mungkin seperti ahli dalam penulisan naskah akademik undang-undang, peraturan daerah, peraturan provinsi, dan lain sebagainya, itu bisa diunggah di sini. Nanti ada isian yang harus diisi. Demikian Bapak Ibu, tutorial dari kami dalam pengisian akun Sirlitapmas. Semoga bermanfaat, dan jika ada hal yang kurang jelas, bisa langsung menghubungi kami di LPPM. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.